Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya hormati Al-Habib Muhammad Syarif Al-Habsyi, yang saya hormati juga Buya Soni Parsono beserta keluarga besar Pondok Pesantren Darul Hidayah dan seluruh majelis taklim rutin Darul Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, berikan kita kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan dunia hingga akhirat. Al-hidayah itu hal yang sangat mahal, yang sangat aziz dalam bahasa Arabnya, penting dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Darul Hidayah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mambaul hidayah, sumbernya hidayah. Dan siapa yang masuk di Darul Hidayah, mudah-mudahan ditambah hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya hidayah, Nabi Muhammad SAW itu selalu minta tambahan hidayah. Padahal beliau sumber hidayah. Artinya ya Nabi Muhammad SAW orang yang sangat hebat sekali. Hidayah paling besar beliau terima, dan sebab beliaulah kita dapat hidayah. Tapi beliau mesti pribadinya minta hidayah dan ngajari kita untuk selalu minta hidayah. Sehingga dalam Quran, dalam surat Al-Fatihah, kita wajib tiap hari 17 kali mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya. Ihdina, berikan ya Allah aku petunjuk, berikan aku hidayah. Hidayah yang bisa difahamkan kita, dimengertikan kita, dan dirasakan hati kita, ya, dan mudah-mudahan juga bisa masuk di dalamnya as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus. Kemudian Nabi SAW juga wajibkan kita ngomong ihdinas siratal mustaqim. Dalam duduk di antara dua sujud, kita baca apa waktu duduk itu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ada wahdini, ya, wahdinya gitu. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Rasulullah baca itu, dan kita juga disunahkan baca itu di setiap kata kita salat. Betapa pentingnya hidayah, betapa pentingnya hidayah sampai begitu. Dalam doa qunut kita juga memohon kepada Allah untuk dimasukkan hidayah ke dalam orang-orang yang sudah berada di dalam hidayah yang sempurna. Itu siapa? Rasulullah dan orang-orang yang terpilih di sisi Allah, terpilih dari Allah SWT, mengikuti jejak Rasulullah, dari para sahabat, para tabi'in, para salafun saleh, masuk di dalamnya. Kita mau ikut masuk di dalamnya. Maka dalam doa qunut Habib Ali Masyhur bin Hafid, bagi saya punya guru,
Kauman kalau doa kunut jangan Allahumma hdini fi man hadai, jangan Allahumma hdina. Ya. Allahumma hdina dipakai sirah jamak, mutakallim menjadi jamak, bukan dari ifrad pada dirinya sendiri. Bukan Allahumma hdini fi man hadai, tapi Allahumma hdina. Untuk siapa? Diri kita. Kalau kita jadi imam ya makmum, anak-anak kita, keluarga kita, ya istri kita dan seluruh orang-orang yang ada hubungan dengan kita, supaya mereka diberi petunjuk oleh Allah. Petunjuk yang bagaimana? Fi man hadai, di dalam. Kalau fi itu kan dalam ilmu nahwu namanya dzarfiyah. Jadi fi dzarf itu artinya tempat. Jadi kita ingin dimasukkan di dalam fi man hadai, ke dalam siapa yang telah mendapatkan petunjuk. Kita masuk di dalam rombongan itu, kita masuk di dalam gerbong itu. Ya, siapa itu? Lokomotifnya Kanjeng Nabi yang dapat hadaita, yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Nabi Muhammad dan para nabi yang lain dan para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, supaya kita masuk di dalam lingkungan itu atau himpunan itu, masuk dalam himpunan itu. Wa'afini fi man wa'afina fi man afait, sama seperti itu. Syahid kita bicara tentang hidayah. Allahumma hdina fi man hadait. Masyaallah. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya hidayah sampai kita harus berulang-ulang kali sampai mati kita minta hidayah, ya, minta hidayah. Berarti hidayah itu bertingkat-tingkat, karena tidak ada putusnya. Ya, ibarat itu lautan tidak ada pantainya. Saking luasnya hidayah itu, ya, tidak ada putusnya. Kita terus dan terus minta hidayah, karena begitu besarnya dan begitu manfaatnya hidayah. Hidayah dari orang yang tadinya tidak Islam jadi Islam, dapat hidayah. Setelah jadi dapat Islam, ya, diberi hidayah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menjadi orang Islam yang taat, yang melaksanakan rukun-rukun Islam itu yang sebaik-baiknya. Kemudian dapat hidayah lagi dia, sehingga dia akan bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW untuk lahiriahnya. Jadi akhirnya banyak salat sunnah. Untuk wajib sudah dilewati, artinya dilewati itu sudah bagus dia laksanakan dengan sempurna. Sholat ya jamaah, awal waktu di masjid, ya gitu. Puasa ya sudah bagus puasanya, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kemudian zakatnya bagus, ketika dia naik haji yang bagus, ya gitu. Rukun-rukun Islam. Kemudian terbawa juga sampai kepada amal-amal sunnah, salat sunnah, itu hidayah. Duhanya tidak ketinggalan, rawatib qabliyah ba'diyahnya tidak ketinggalan, kemudian tahajudnya tidak ketinggalan, termasuk witir ya tidak ketinggalan, awabin tidak ketinggalan, salat tasbihnya tidak ketinggalan, rutin salat taubat dan salat hajatnya tiap-tiap malam tidak ketinggalan. Kemudian puasa sunnah, salat Kamis 3 hari tiap-tiap bulan tidak ketinggalan. Ya, hidayah itu hidayah tambahan yang lebih lagi. Kemudian baca Quran yang tidak ketinggalan, ya. Kemudian sedekah ya tidak ketinggalan. Kemudian tambahan hidayah lagi. Ya, tambah hidayah lagi sampai tubuhnya ini selalu mudah untuk diajak menjalankan taat.
ya, dan susah sekali untuk diajak berbuat maksiat. Itu hidayah itu. Ya, hidayah itu kalau sudah masuk dalam diri seseorang, dia kayak hidup dan menghidupkan, hidup dan menghidupkan hati, menghidupkan pikiran, menghidupkan roh, menghidupkan sel. Ya pasti akan setelah itu menghidupkan badan, masuk di dalam sel-sel tubuh kita yang jumlahnya triliunan itu sel tubuh kita. Ada cahaya hidayah. Kalau ada cahaya hidayah tadi itu merasuk dalam diri seseorang, maka dia akan punya kekuatan, ya, kekuatan orang itu untuk menuju Allah dan menuju Rasulullah tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Dan dia siap berkorban dengan apapun, ya. Dia siap berkorban dengan apapun. Tubuhnya ini kayak otomatis, ya. Tubuhnya kayak otomatis. Untuk taat kepada Allah itu otomatis. Dan hebatnya akan terbawa juga kepada orang-orang yang semisal itu gitu. Maka jenengan kalau sudah dapat hidayah seperti itu, ya nanti ketemu sama orang soleh itu gampang gitu. Karena tubuh kita kebawa ke sana. Padahal jenengan kadang-kadang tidak sengaja, namanya umroh ya, tidak sengaja, tahu-tahu dimudahkan ketemu wali ini, ketemu habib ini, ketemu orang alim ini, ya enak, terus cocok. Beliau juga kan terasa kan itu rohani yang terasa, karena memang al-arwahu junudun mujanadah dalam diri dari Rasulullah. Al-arwahu junudun mujanadah. Idza ta'alafa minhu, ya, ta'alaf. Jadi kalau dia sudah ada ulfah, ada hubungan kasih sayang, itu dia kan mesra gitu, asyik gitu. Kemudian ada weda angkar minhu ikhtilaf. Apabila dia sudah tidak suka satu yang lain, akhirnya terjadi perselisihan. Ya, terjadi perselisihan. Diri kita ini kalau sudah masuk hidayah, berada di dalam situasi yang di situ tidak diridhoi oleh Allah, itu tersiksa. Ya, di situasi yang tidak diridhoi oleh Allah, yang tidak disukai Rasulullah, bukan saja yang haram. Kalau haram pasti ya, makruh saja itu tersiksa. Kayak panas gitu, ibarat ikan keluar dari habitatnya, keluar dari air, kecopakan, nggak enak, gelisah hatinya. Itu hidayah masuk dalam diri orang itu seperti itu. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, betapa pentingnya kita mohon kepada Allah SWT untuk diberi hidayah yang besar itu. Ya. Orang-orang salihin itu yang sudah di dalamnya masuk dalam hidayah Allah yang kuat di dalam dirinya itu, tidak ada bayangan maksiat. Masya Allah. Karena ada cahaya dalam dirinya, cahaya di setiap sel-sel tubuhnya ini cahaya. Ya. Jika sudah cahaya dan bersih, suci, ya, bukan maksum, tapi dapat hidayah dan inayah. Orang itu dapat hidayah dulu baru dapat inayah. Inayah itu pertolongan, inayah rabbaniyah, pertolongan ilahiyah, ditolong oleh Allah sehingga mahfud, ya, dijaga oleh Allah, itu. Itu karena apa? Barokah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kan maksum, tidak mungkin berbuat dosa dan tidak terlintas dosa. Nah, orang yang mendekat Rasulullah itu akan kesifatan itu.
Walaupun tidak maksum, tapi kecipratan energi itu dalam dirinya, Masya Allah. Sehingga dia tidak mau ke hal-hal yang dosa, lahir ataupun batin. Kalau dia sudah mendekat ke situ, tersiksa. Ya, tersiksa. Ada kekuatan dalam dirinya itu yang nyeneni dirinya. Jangan pengen, supaya ada yang narik-narik aja, tidak bagus. Tersiksa diri, tersiksa. Nah, begitu. Ya masa orang tersiksa mau kan tidak mungkin. Nalari itu tidak disiksa lagi. Lah kalau dia disiksa belum ya ini kasarannya tidak waras. Ya enggak? Wong disiksa belum waras tidak? Ada siksa lahiriah. Jadi kan manusia biasanya dia akan terasa tersiksa tidak digebuki, dipecuti, diselomoti, itu dia tersiksa lahir. Sebenarnya tersiksa batin itu jauh lebih besar, lebih tersiksa daripada siksa lahir. Coba jenengan lebih nek wong itu kena serangan mental, ya. Serangan mental karena kenapa dia terserang mentalnya? Ada masalah mental. Karena dia tidak menerima kondisi yang merupakan qada dan qadarnya Allah. Nyun sewu, umpamanya tahu-tahu bangkrut, ya kayak corona ini gitu. Ya kerjaan bangkrut atau dia di PHK mendadak. Kapan dipanggil lagi? Wallahu alam. Padahal gajinya besar. Itu kalau orang dia tidak ridho, terserang batinnya, mentalnya kena. Ya, mentalnya kena, dia berkepanjangan sakitnya. Sampai akhirnya asam uratnya munggah, dulunya munggah, darahnya munggah. Itu karena pikiran dia, sepikiran, betul tidak Pak? Itu mentalnya kena dia. Tidak bisa tersenyum, mermut terus, bahkan bisa nangis, terus lama-lama ketawa-ketawa sendiri. Ya, yang mentalnya sudah kena, depresi orang itu, depresi. Kadang nangis sendiri, kadang guyu diri. Jadi apa gitu? Kena jiwanya. Itu dia tersiksa, lebih tersiksa dari digebuki, ya. Lebih disiksa daripada lahir. Apalagi hal-hal yang sangat besar, ya, masalah yang sangat besar, bukan hanya sekedar kerjaan, putus cinta, ya, gendeng jadinya, ya, putus cinta jadi gendeng, itu lolak. Mengaku saja tidak lurus, tidak jejak gitu. Karena putus cinta. Kira-kira putus cinta ataupun orang kena batinnya yang dalam itu, ya berat mana dibandingkan orang itu digebuki uang? Berat itu. Karena digebuki uang, insya Allah masuk rumah sakit seminggu sembuh. Mentalnya kena bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai mati tidak sembuh lah gitu. Ya tak? Nah, jadi masalah batin ini sebenarnya, dan orang itu kalau batinnya sudah kuat, yang saya batinnya itu kuat, itu kadang-kadang hal-hal yang sifatnya lahiriah itu rakrasa. Sayyidina Bilal itu ketika beliau kemasukan hidayah dan kekuatan energi hidayah, tauhidnya itu kuat dalam batinnya, itu ketika digebuki sama Umayyah bin Khalaf, tuannya saat itu sebelum dibeli dimerdekakan Sayyidina Abu Bakar, itu tidak terasa dia, tidak terasa. Ahadul ahad, ahadul ahad, ahadul ahad, ahadul ahad. Jadi Allah Maha Esa, Allah, ahad, ahad. Itu dia tidak terasa, gebuki tidak terasa. Kenapa? Karena hatinya sudah majdub. Majdub itu bukan orang janda, bukan. Hatinya itu sudah ke Allah. Sudah ke Allah itu, batinnya sudah merasa mesra, nikmat dengan Allah itu, sudah tidak terasa dan sifat menanak itu. Dia apa ya? Al-Hubab Al-Khabab Ibn Al-Arab. Al-Khabab itu dipanggang
Coba bayangkan Pak. Itu mowo tahu jadi dengan mowo kan? Bara api itu dia dipanggang seperti kambing guling. Punggungnya nih panggang sambil dipecuti. Tapi dia kuat hidayahnya dalam dirinya. Dia tetap tidak mau keluar daripada Islam. Lezatnya, ya. Kenapa kamu tidak terasa sakit? Saya adu, katanya. Saya adu tentang pahitnya siksaan dengan manisnya iman. Jadi saya gabungkan, saya adu antara beratnya siksaan lahir, saya adukan dengan manisnya iman. Ternyata manisnya iman mengalahkan pedihnya siksaan, sehingga saya terasa manis saja, tidak terasa itu. Gitu. Jadi waktu Sayyidina Umar bin Khattab panggil Khobab, kamu sini. Dulu kamu di zaman saya jahiliyah itu, kamu disiksa sama kamu punya Tuhan, kayak apa namanya? Asarnya itu benar, bekas siksaan itu kayak apa? Akhirnya dia membuka punggungnya. Ketika dibuka punggung, sudah cukup, saya tidak tega. Itu saya tidak Umar bin Khattab karena melihat punggungnya itu sudah kawan-kawan luar biasa, bekas siksaannya itu. Tapi subhanallah, begitulah sya'nul hidayah, begitulah masalah tentang hidayah. Kalau masuk itu bisa mengalahkan yang lain. Sehingga kalau hidayah itu sudah ada dalam diri kita, kuat sekali para jamaah yang mulia, ya cenderung akan dapat namanya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, masalah apapun. Ya semua manusia mesti akan punya masalah, tidak ada yang tidak punya masalah. Ya, yang duduk di sini semua masalah, tanya aja satu-satu itu. Yang semuanya punya masalah itu. Macam-macam masalahnya. Tapi yang menjadi problem itu sebenarnya bukan masalah. Tapi yang menjadi problem adalah bagaimana ketika kita menghadapi masalah. Bekal apa yang harus kita miliki supaya kita ini bisa stabil di dalam menghadapi masalah. Ini santri-santri ini terutama, dan juga yang muda-muda ini terutama, kamu nanti hidup akan berhadapan dengan berbagai masalah. Pasti. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, coba ketika kita belajar ilmu nahwu, di situ ada lam taukid dan nun taukid hakikat. Jadi taukid itu artinya penegasan yang diulang-ulang, tegas. Lam walanubluwan nunnya itu tasdid ya. Non taukid hakikat. Ada lam taukid saja. Jadi artinya apa? Pasti dan pasti kami akan coba kalian, kami akan uji kalian. Ada ujian dalam hidup ini ya. Syai'in, sedikit saja. Syai'in ya, sesuatu yang tidak terlalu besar. Nanti kan ada yang besar nanti di akhirat itu. Bagian minal khauf, sebagian kecil daripada khauf. Wal ju', rasa takut, kita rasa takut. Seperti sekarang ini dicoba kita takut tidak dengan corona. Ya, ada corona, ya ada isu-isu besar tentang corona ini.
Nah, dan ditakut-takuti. Maka orang-orang yang sering nakut-nakuti corona itu ya, dia banyak takut berarti dia itu. Ya, ngono ini kok ngono lah. Gitu ya. Maka kalau jenengan itu sering banyak membaca share-sharean tentang corona, jenengan nanti lama-lama ngelindur di corona. Durung teko wis wedi ya. Ya. Biasa saja. Masalah hal-hal yang sifatnya lahiriah dikerjakan. Jadi istilahnya ya perkara-perkara lahir itu Islam tidak membantah dan Rasulullah menjalankan asbabul zahir. Ya, monggo dengan pakai masker, monggo tidak apa-apa. Dengan social distancing ya, atau physical distancing, agak jauh orang, ya, agak tidak banyak kumpul-kumpul di mall tadi. Kalau di masjid tidak apa-apa, karena masjid itu kan banyak barokah. Dan corona itu virusnya itu ada setannya, jadi tidak akan masuk masjid misalnya. Kalau setan tidak masuk masjid, tidak masuk pengajian sini. Jadi ada setannya. Maka kalau di mall itu banyak setannya. Iya. Jadi dia senyawa dengan corona. Karena setannya banyak di situ, termasuk setan yang gundul. Jadi dia akan kena hujan. Tapi jangan lakukan saja, tidak apa-apa. Tapi melakukan itu niatnya sunnah. Jadi iqamatul asbab minal ibadah, kata firman. Iqamatul asbab minal ibadah. Mendirikan sebab-sebab lahiriah itu bagian dari ibadah. Akan tetapi janganlah kita bersandar dengan sebab. Dirikan sebab, lakukan sebab-sebab lahiriah, tapi jangan bergantung dan bersandar hati kita dengan sebab. Karena kita punya musabibul asbab. Ada zat yang mendatangkan berbagai macam hal-hal itu, yang punya kekuatan yang namanya Allah. Ya, kekuatan Allah. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu nyata. Kekuatan Allah itu nyata. Jadi karena kekuatan Allah itu nyata, ya jenengan bersandar dengan yang punya kekuatan yang hakiki yang namanya Allah. Jadi begitu Bapak Ibu yang mulia. Kalau panjenengan itu berdekatan dengan Allah, ya, dekat dengan Allah, dengan ibadah, dengan hidayah tadi itu ya, itu jenengan akan dialiri ya, sebagian dari kekuatan Allah masuk dalam diri jenengan. Karena jenengan dekat, semakin dekat semakin hebat, semakin teralir itu. Karena jenengan itu punya roh, dan roh itu adalah dari nafkhah bin nafkhatur rahman, tiupan dari tiupan yang maha rahman. Jadi roh itu luar biasa. Jangankan rohnya manusia, ya tubuhnya binatang ya. Itu Allah Subhanahu wa taala persiapkan yang luar biasa. Manusia dan seluruh binatang para jemaah mulia. Bahkan jagat raya ini kan terbuat dari atom, kumpulan atom-atom. Jadi atom-atom itu akan membentuk sel, ya. Sel itu akan membentuk molekul. Ya, di dalamnya ada atom.
Kita ini kumpulan atom-atom dalam diri tersusun. Dan hebatnya luar biasa, setiap atom itu memiliki kehidupan sendiri di dalamnya. Kan ada atom di dalamnya ada neutron, ada namanya proton, ada yang namanya elektron, ada yang namanya nukleus yang ada di dalamnya, ya. Dan inti atom itu dikelilingi oleh elektron. Jadi elektron itu dia dengan orbitnya mengelilingi daripada inti atom. Jadi tubuh kita ini hidup karena atom-atomnya itu luar biasa. Subhanallah. Ya. Coba bayangkan Bapak Ibu yang mulia. Setiap makhluk hidup Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan di dalam tubuhnya untuk bisa bertahan hidup. Di mana dia hidup? Sesuai dengan habitatnya. Jadi kalau jenengan lihat struktur tubuhnya onta, itu beda dengan struktur tubuhnya wedus. Iya kan? Beda kan? Kambing yang ada di kambing yang ada di sini Sukarjo, kalau jenengan lihat dengan kambing yang ada di Australia atau yang ada di Mekah sana beda. Wah, itu kambing tahu, tapi kenapa kok di Australia itu kok rambutnya ribu sampai kayak macan? Nah, itu karena dia disiapkan oleh Allah untuk menghadapi masa cuaca yang sangat dingin sekali, ekstrim, dan disiapkan untuk menghadapi cuaca yang panas sekali, yang ekstrim. Jadi harus disiapkan oleh Allah kayak gitu. Sehingga struktur kulitnya, struktur rambutnya kayak begitu. Ya, subhanallah. Tubuh kita juga kayak gitu nih. Ya, ini sel-sel tubuh kita dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa beradaptasi untuk bisa kita hidup. Coba jenengan kalau jenengan buka anatomi dalam tubuh kita ya, baik yang asli, kalau itu dokter bisa buka asli ya, bentuk paru-paru, bentuk limpa, bentuk ginjal, bentuk hati, ya itu koyok cetakan, kayak tercetak gitu, rapi betul. Jadi gue lihat bentuknya itu rapi betul, rapi, bagus, tersusun rapi. Kalau itu adalah dari atom dan itu dari sel, dan dia adalah benda makhluk kok bisa tersusun dengan rapi? Siapa yang mencetak begitu rapi? Dan letak-letaknya pas. Letak-letaknya pas. Kalau katup jantung itu harus itu jaraknya harus seperti ini, ya. Nanti gerakannya harus seperti itu, pas sekali. Siapa yang mengatur begitu rapi ketika nafas itu dihirup, kenapa nafas itu berkeluar, itu bagaimana paru-parunya, bagaimana jantungnya, bagaimana? Selain susunannya rapi, bentuknya rapi, bekerjanya rapi sekali. Kalau orang katakan tidak ada Tuhan, itu kan orang sinting itu. Gimana kamu? Segala sesuatu yang tersusun dengan begitu rapi, begitu indah, begitu cantik, dan begitu otomatis, kok bisa tersusun sendiri, sel-sel berbentuk sendiri? Gimana? Binatang tidak punya otak itu dengan binatang. Kok bisa yang namanya binatang itu ketika dia berada di tempat yang panas, ya hidup di tempat panas, maka dia akan susunan kulitnya itu lebih tebal daripada yang di sini. Rambutnya lebih tebal daripada yang ada di tempat-tempat yang biasa seperti di Indonesia. Nah, kok bisa binatang itu membentuk sebuah organ tubuh yang cocok untuk habitatnya di mana hidup? Itu kok bukan karena kekuatan ilahi, tidak mungkin bisa terjadi kan gitu.
tumbuhan jelas juga. Kalau tumbuhan tidak bisa bergerak, kalau binatang masih bisa bergerak, berjalan-jalan. Model tumbuhan di Hadramaut dengan model tumbuhan yang ada di Sukarjo beda. Bahkan di Indonesia ini daun yang ada di tumbuh-tumbuhan yang di tempat yang dingin dengan yang tempat yang panas di sini beda itu. Ya, daunnya itu beda, bunganya itu beda, ketebalan daunnya itu beda. Lah kok itu kok bisa tepat sekali bahwa di situ harus seperti ini, kalau di sini seperti ini, itu siapa? Yang ngatur itu siapa? Masa tumbuh-tumbuhan bisa bikin dirinya sendiri seperti itu, nyocok-nyocokin dirinya seperti itu? Tidak bisa. Itu sudah diatur oleh Zat yang Maha Kuasa, yang sangat pandai sekali, alim sekali, teliti dan penuh dengan hikmah. Ya, luar biasa. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, lah kalau jenengan sudah dekat dengan Zat yang Maha Alim, Maha Kuasa, Maha penuh hikmah itu, dekat dengan dan itu para jamaah, ya termasuk corona ini diatur sama dia, tidak akan bisa berjalan sendiri. Jadi jenengan bergantung dengan sana, jenengan akan dapat kekuatan nanti dari sana. Tapi saya katakan, laksanakan sebab. Tapi sebab itu untuk ibadah. Jangan hati kita tergantung dengan itu. Kalau jenengan hati dengan tergantung dengan itu, Allah cemburu. Allah itu maha cemburu, Al-Ghayyur. Artinya jenengan kalau tinggalkan Allah karena hanya sebab-sebab itu, menutup, menghijab. Sebab-sebab itu menutup hijab panjenengan di dalam menembus kepada kekuatan ilahi. Allah cemburu. Allah cemburu, tidak suka dengan itu. Ya, akhirnya dengan kecemburuan itu akan mengakibatkan apa? Cemas kita, karena terlalu takut. Ya, akhirnya cemas imunnya malah lemah, imunnya lemah, imannya lemah, akhirnya kena. Jadi jamaah yang mulia, mari kita berusaha untuk berdekat dengan Allah. Mari kita berusaha untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Ya, beri kekuatan. Sudahlah, mari kita berusaha terus memperbaiki diri kita, ya, memperbaiki diri kita dengan taat. Bersihkan hati dari hal-hal yang buruk, bersihkan hati dari hal-hal buruk, bersihkan tubuh dari hal-hal dosa. Sehingga jenengan akan nanti mendekat, akan mendekati diri untuk mendekat. Bersihkan hati dengan yang buruk, iri, dengki, sombong, takabur, riya. Orang itu kadang-kadang aneh, sombong kepada sesuatu yang bukan miliknya, hanya titipan. Bangga diri kepada sesuatu yang bukan karyanya. Saya mau tanya ibu-ibu, jenengan ini kan cantik-cantik nih. Cantik jenengan niku sing damel jenengan apa sing damel Gusti Allah? Lah kok jenengan kemayu? Wong jenengan cuman di TV, bukan gadah jenengan. Kalau sing damel jenengan, masa jenengan pengen irung jenengan kayak gitu? Kan kepengen irungnya mancung gitu kan? Nek sing damel jenengan atau anak jenengan sing damel jenengan mesti akan persiapkan anakku piye carane sok putih, ganteng, ayu, mancung, alise nyegrak ngene, ya tahu-tahu lahir sipit. Ya, hidungnya pesek. Siapa ini? Allah itu yang diamal. Kenapa tidak usah bangga dengan sesuatu yang bukan karyawan jenengan? Paham tak? Jangan bangga. Ojo nyepeleke wong liya. Dia itu punya kondisi kayak gini, ini kan kehendak Allah. Itu damai Allah. Kita punya kondisi seperti ini damai Allah. Jangan sok nyepeleke wong liya. Jangan nyepeleke wong liya. Jenengan nyepeleke wong liya berarti jenengan nyepeleke kali sing damel. Bahaya niku. Akhirnya jenengan cebih kali Gusti Allah, jenengan dimurkai Allah. Maka tidak boleh sombong itu karena itu.
tidak boleh takabur, tidak boleh ujub. Itu karena itu. Jenengan punya badan steret, bagus, sporty, ya. Oh itu pindaman Gusti Allah, bukan kata jenengan. Tubuh kita ini, masya Allah, saya pikir-pikir ya Allah, Bapak Ibu, kalau kita punya anak bayi, ya umur 8, kemudian setelah itu umur 4 bulan, kira-kira pakaian sing 8 minggu kita saksi seorang, ya enggak? Tapi Allah sudah langsung siapkan kulitnya itu terjahit sendiri, menyesuaikan gitu, ya. Ketika dia tak saksi tahu-tahu jadi 1 tahun, kan nek jenengan kanggo tukang jahit kan harus diganti-ganti terus. Ya? Tapi loh, kulit kita ini kan kayak pakaian kita, pas sekali. Saya nanti diet tahu-tahu saya jadi 80 kilo gitu namanya. Kemana ini kulit saya yang dulu di 100 kilo ini? Kok bisa juga pas? Tahu dengan duit kulit sesek banget nih kulit sesek banget. Apa ngerti nih lo? Kok yo pas banget? Kok tahu-tahu kok longgar lah kulitku ya? Kok ngerti tuh? Nggak ada, pas. Dan otomatis yang jenengan gemuk yo pas, ketika jenengan kurus yo pas gitu. Siapa yang penjahit kulit yang hebat itu siapa? Coba nih jenengan kudu jadulnya itu kan jahit. Ya nek gemuk jenengan harus pesen aku pesen kulit itu sing gemuk dia. Karena aku arep mangan akeh iki. Wah nanti jenengan gawe kulit sing tukang jahit iki, Mas kulitnya sesek aku. Akhirnya alasan hidup panganan karena sesek. Mau tangannya ini sesek kan gini gitu. Wah repot banget. Tapi alhamdulillah, siapa yang membuat ini? Kok otomatis sel-sel tubuh kita ini membentuk sesuatu yang cepat dengan seperti itu. Allah. Dan bayi itu berubah-ubah sampai kita seperti dewasa. Dari dulu kita bayi. Siapa itu yang buat? Allahu Akbar. Ya. Keagungan Allah. Maka sudahlah kita bersyukur sama Allah, kita taat sama Allah, kita nurut sama Allah. Kalau tidak suruh sombong ya kita jangan sombong, jangan ria, jangan itu ya. Nah, insya Allah nanti diatur hidup kita ini diatur oleh Allah. Hidup kita akan diperjalankan oleh Allah yang baik-baik dan akan disingkirkan yang jelek-jelek. Kalau itu ada hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita, kita pun diberi kekuatan untuk bisa menghadapi itu dengan hidayah Allah, ya sehingga kita sabar, sehingga kita ikhlas, sehingga kita ridho. Ternyata dibalik dari kejadian-kejadian itu, kita akan paham hikmahnya. Itu ternyata merupakan sebuah ujian yang akan bisa membuat kita lebih dewasa batin, lebih dewasa roh, akan lebih dewasa sel kita, sehingga kita akan menghadapi apapun situasi bagaimanapun kita akan tetap mendapatkan rasa gembira dan bahagia dan ridho, tidak akan stres dan tidak akan susah dalam hidup kita, dan itu akan berjalan sampai nanti di akhirat. Ya, saya di akhirat bagi saya terakhir saya Bapak Ibu yang mulia, monggo istiqomah di dalam taat, monggo nurut kali Kanjeng Nabi. Ya, nurut kali Kanjeng Nabi semaksimal mungkin. Monggo hindari dosa. Nek hindari dosa, itu nanti kita akan terjaga dari penyakit, terjaga dari susah, terjaga dari kehinaan kalau kita menghindari dosa. Karena Bapak Ibu yang mulia, tubuh kita yang lahir ini sebenarnya muslim itu artinya pasrah terhadap apa yang dikehendaki Allah. Tapi yang membuat kita dosa, kadang-kadang fasik itu batin kita, rohaniah kita yang kadang-kadang kena setan itu. Sehingga kalau sampai rohaniah kita ini tidak taat sama Allah, itu tubuhnya akan tersiksa. Itulah hanya sakit panjenengan. Kebanyakan 90% lebih
sakit itu terjadi karena dosa. Ya sakit-sakit itu terjadi. Dan masalah-masalah itu karena dosa. Akan terjadi penyimpangan dalam tubuh, penilaian dalam batiniah itu karena dosa. Jadi orang itu orang tidak menyimpang, itu insya Allah dia akan sehat afiat. Maka supaya kita diberi kesehatan oleh Allah ketika kita sakit, banyak istighfar, banyak tebus dengan sedekah, itu tebus supaya nanti itu rahmat. Nah itu rahmat nanti jenengan sehat. Nah itu rahmat jenengan nanti. Nah ada orang yang sakit itu bukan karena dosa, ada tapi sedikit. Itu apa? Karena memang Allah uji dia, yang untuk bisa sabar mau ditingkatkan pangkatnya. Jadi dia disiapkan oleh Allah untuk menebus makom, tebusannya sakit. Nah, ada ya. Jadi jenengan ketok sakit dan jenengan khusnudzon seperti itu, makomku ini akan ditingkatkan Gusti Allah, tak tebus kanggo sakit. Nah, akhirnya jenengan seperti itu. Ada juga makom itu harus kita tebus dengan apa? Dengan dimusuhi orang. Jenengan dibenci, dionek-onekke, dihina, diganggu sama tonggo atau sama anak atau sama siapa, diganggu sama orang itu. Maka jangan tanggapi dengan kecewa. Jangan khusnudzon. Makommu akan diunggahke tebus dengan orang ini. Jadi ini soal ujian saya datang. Kalau orang sekolah soal ujiannya datang kira-kira ditinggal, disobek atau dikerjakan, dihadapi. Dan jenengan ngomongnya sekolah ini diuji kira-kira munggah-munggah enggak? Tidak mau testing saya tidak mau testing. Kalau diuji tidak mau. Sekolah di testing enggak? Munggah enggak jenengan? Naik kelas enggak? Ya tidak mungkin. Jadi jenengan ketika jenengan pada waktunya untuk testing, kira-kira menunggu soal apa enggak? Menunggu soal enggak? Kalau jenengan dites kan, kok saya enggak dapat soal saya mana, tidak? Karena jenengan mau hadapi itu. Nah, kenapa di dalam hidup panjenengan tidak mau ditesting sama Allah? Itu soal yang harus panjenengan jawab untuk dinilai, dan akhirnya jenengan akan naik pangkat, naik kelas dengan menjawab soal ujian yang benar itu gitu. Maka khusnudzon kita ketika kita diuji sama Allah SWT dengan sesuatu itu macam-macam kan ujiannya, jenengan terima itu soal ujian, jenengan harus jawabnya gampang, tak bocorke. Soal ujiannya Allah itu jawabnya gampang. Apa? Nek soal ujiannya itu adalah positif, pertanyaan-pertanyaan yang positif, ya maka jenengan jawab bersyukur gitu, bersyukur. Kalau soal ujiannya itu bersifatnya negatif, ya jenengan jawab sabar, wis lulus jenengan gitu. Gampang apa enggak? Sudah, jawabannya itu aja. Positif itu apa positif? Soal ujian positif, jenengan kaya raya, jenengan jadi wong terkenal, jenengan dapat rezeki yang banyak, sehat, afiat, gini pokoknya yang hal-hal yang positif. Jenengan jawab apa? Bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Gimana bersyukur? Nanti dibahas sama Ustaz Sony. Kalau di hal-hal yang negatif, jenengan sakit, jenengan gagal, jenengan diputus cinta, jenengan apa aja lah, hal-hal yang semuanya negatif, jenengan jawab apa? Sabar, lulus. Maka sabar dan syukur itu ibaratnya dua sayap untuk terbang menuju Allah. Sabar, syukur, munggah terbang tinggi. Kemana?
kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adalah ujian. Dan yang terjawab dengan itu. Insya Allah lulus semuanya sehingga akan mati dengan husnul khatimah, masuk surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.